وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab 151. Bab man sami'a bi fahisatin, bab orang yang mendengar perkataan-perkataan jelek, fa'afsyaha, dan menyebarluaskannya. Diceritai sing elek malah dicerita-cerita gimana gitu kan. Ya, maka kita pelajari di sini. An Ali bin Abdul Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, al-qailul fahisyatu walladhi yashi'u biha fil ismi sawaun. Orang yang ngomong yang jelek dan orang yang menyebarkan omongan jelek itu sama aja. Sama-sama dosa. Diceritain yang jelek, aku kandhane si kae lho. Apa? Nek kae iki ngene ya padha wae kowe. Nah, jadi enggak semua perkataan yang kita dengar harus diceritakan lagi ke orang lain. Kalau emang itu jelek, itu kan ya kita stop. Nah, apalagi potensi mengadu domba kalau dikaitkan dengan bab sebelumnya. Kenapa? Ya, walaupun itu bukan cerita kita, walaupun itu bukan berasal dari kita, tapi kita membantu menyebarkannya, kemudian orang berantem, bahkan mungkin bunuh-bunuhan, ya kita andil dalam dosa itu. Hadis nomor 325, an Subail bin Auf. Qala, dari Subail bin Auf, beliau berkata, kana yuqalu, telah dikatakan bahwasannya, man sami'a bi fahishatin fa afsaha fa huwa fiha kalladhi abda'aha. Barang siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan yang fahisyah, yang jelek, fa afsaha, kemudian menyebarluaskannya, fa huwa fiha, maka kedudukannya itu sama dengan yang ngomong, kalladhi abda'aha, sebagaimana orang yang pertama melakukannya, yang mulai melakukannya, sama. Jadi walaupun itu kita cuma nyalur ketok informasi tapi nggak jelas, omongan tapi omongan jelek, ya kita sama kayak yang pertama kali ngomong jelek. Maka kalau bisa tuh kita menjadi orang-orang yang menyebarluaskan kebaikan, dapat materi yang baik sebarin gitu kan. Kita punya grup keluarga sebarin, dan ngajak orang sekarang tuh gampang loh Mas, nggak kayak dulu. Dulu tuh bener-bener kita tuh ketemu orang, gitu, ayo Pak D, Bude ngaji gitu. Itu kalau orangnya orang tua itu mesti kowe sok alim lagi ngaji iki sore, aku saumuranmu yo wis khatam ngono. Banyak orang-orang sombong kayak gitu. Nah, sekarang tuh paling gampang aja itu. Misalnya jangan dapat pamflet pengajian apapun lah. Pengajian tentu yang baik-baik ya, jangan pengajian sing ora-ora mbok share. Tinggal di-share itu, punya grup keluarga share. Itu sudah menggugurkan kewajiban kita ngajak mereka baik. Ya, walaupun kok dilok wah saiki kowe ngalim, itu biarin aja, nggak usah didengerin. Ya, diajak ngaji itu keluarganya, di-share gitu aja udah. Paling gampang, nggak kayak dulu. Dulu tuh kita tuh harus nemoni gitu kan, oh, Pak D kurung sholat parani gitu. Oh sekarang punya nomornya atau punya grup keluarga itu tinggal di-share, wae. Share gitu, ada pamflet atau flyer dari Mas Eko, share gitu kan. Nah, gitu loh. Atau dari tempat lain share itu. Kalau emang itu yang baik-baik loh ya, kita harus screen juga itu. Jangan screening juga, jangan sampai apa namanya semua kita share gitu. Akhirnya pengajian elek-elek ya di-share gitu. Pengajian-pengajian yang sesuai sunnah itu kita share itu, share gitu. Itu cara dakwain yang paling gampang gitu. Karena kalau kita harus berhadapan-hadapan, kita harus punya ilmu dulu satu. Yang kedua, setelah punya ilmu, kita punya kemampuan ngomong. Ilmu nenek gitu, begitu ketemu orangnya gitu kan, karena wongnya mungkin Pak Deni terkenal guala atau bapaknya terkenal guala itu plegak-plegu, bingung. Ngopo kayak ngomong kok kemu suwen gitu. Selak ngarit. Tapi kalau kemudian kita ya ilmunya belum ada, kemudian keberanian nggak ada, di-share ngono wae karo merem gitu. Masalah habis itu nomor kita diblokir ya wis itu. Ya. Wa nifidina ajani Allah wa iyyakum. Jadi orang yang menyebarkan perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan jelek itu hukumnya sama dengan orang yang pertama kali melakukannya. 326. An Ata'in annahu kana yaron nakal ala man asya. Dari Ata' bahwasanya ia berpandangan bahwa hukuman itu diberlakukan kepada orang yang menyebarluaskan
az-zina yaqulu asya'a. Menyebarluaskan perzinaan, ia berkata bagi yang menyebarkan al-fahisyah, yaitu perkataan yang keji. Ya, artinya orang-orang yang menyebarluaskan perzinaan, ya, nyerita gitu, itu kudu dihukum. Jadi ada orang yang nggak tahu sebenarnya tempat berkumpulnya para PSK gitu. Kok ya dia cerita nih sebelah kono kae. Dengar stasiun enak iki dan ning kono kae lho. Nah, akhirnya orang-orang yang nggak tahu malah merono gitu kan. Maka orang-orang yang seperti ini kalau sampai ketangkap harusnya dihukum. Karena dia sudah marahi wong sing sebenarnya dia nggak tahu kalau di situ adalah tempat maksiat. Ya, tahu senajan dia juga nggak berbuat maksiat, tapi dia sudah nunjukin orang jalan menuju kemaksiatan gitu kan. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, orang yang bercerita tentang perzinahan, menyebarluaskan tentang berita perzinahan itu juga harus dihukum gitu. Jadi dia nggak punya bukti, nggak punya saksi. Kalau punya pun itu harusnya ke pengadilan, kok malah dicerita cerita ronor ini rakar-karuan gitu. Apalagi kalau sampai pada tuduhan dusta, itu bisa dihukum 80 kali cambukan. Allah wa iyyakum. Inti pelajaran kita pagi hari ini adalah kita sebagai seorang muslim harus menjaga mulut kita dari asal-asalan ngomong, dari asal-asalan menyampaikan berita, gitu, tanpa disaring, gitu, tanpa difikirkan, tanpa direnungkan, gitu kan. Enggak semua apa yang kita dengar harus selalu disampaikan. Makanya di sini diingatkan man sami'a bi fahisatin fa afsaha fa huwa fiha kalladzi abda'aha. Orang yang ngomong jelek kemudian kita terus-teruskan gitu kan. Fa afsaha, kita sebarluaskan, maka dia kayak orang yang ngomong pertama kali. Ya. Kalau memang itu beritanya itu berita yang benar, tapi di situ ada kaitannya dengan kehormatan orang lain, gitu kan, maka kita harus pahami dulu kira-kira apa faedah dari cerita itu. Nah, kalau cuma sekedar cerita-cerita yang kemudian membuat orang-orang yang mendengar ini kemudian merendahkan objek dalam cerita itu, ya mendingan kita hentikan. Ya. Tapi kalau untuk memperingatkan orang dari kejahatan orang tersebut nggak ada masalah. Jadi misal kita menceritakan si fulan ini anu loh, kalau dekat sama dia itu hati-hati karena tangannya geratil, suka ngambil-ngambil. Aku dekat berapa kali itu dompet hilang, terus habis itu HP hilang gitu kan. Ya, satu-satunya yang nggak hilang tuh ya rumah aja gitu. Karena kalau rumahnya bisa diangkat ya dia mungkin akan ngangkat rumah saya gitu. Kalau emang sifatnya kayak gitu nggak apa-apa. Memperingatkan orang gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ceritanya adalah cerita kejelekan dia waktu masih muda gitu kan, itu nggak perlu gitu. Aku dulu kenal sama dia loh waktu muda. Sekarang aja dia udah alim sholat. Dulu muda itu dia itu suka main judi, suka mabuk gitu. Di pertigaan situ gitu. Kalau nggak percaya tuh ke pertigaan situ kan masih ada, nanti di situ ada batu atau pohon itu ditulisi sama dia. Angga dulu pernah di sini mabuk gitu. Itu kan anak-anak muda suka kayak gitu, ke tempat wisata gitu ngoret-ngoret apa sih, joret-joret gitu. Entah WC, entah batu tulis gitu. Si A terus gambari kowok gitu, si B gitu. Pernah di sini. Ngapain? Ini kan mempertontonkan hal-hal yang nggak benar. Ya kayak gitu-gitu nggak usah diceritakan, apalagi orangnya sudah bertaubat, gitu kan. Qanibitina azani Allah wa iyyakum. Ini akhir dari pertemuan kita di pagi hari ini.